Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Salsabila. Di sini saya akan membawakan refleksi modul 2 penguatan kompetensi elemen informatika tentang berpikir komputasional. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Pengalaman belajar dari modul 2 bagi saya wajib untuk saya pelajari. Pengalaman belajar tentang berpikir komputasional, algoritma pemrograman, pembelajaran secara unplugged, dan analisis data akan memberikan fondasi yang kuat dalam pemecahan masalah yang sistematis dan terstruktur sebelum membuat sebuah program atau aplikasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis saja, tetapi juga mempengaruhi cara saya berpikir dalam penyelesaian masalah. Selain itu, hal yang paling menarik bagi saya adalah belajar tentang analisis data dan visualisasi data. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Saya merasa antusias dan senang ketika mempelajari modul 2. Perasaan ini mendorong saya untuk terus belajar dan mengeksplorasi materi-materi yang disajikan. Walaupun demikian, ada saat-saat di mana saya merasa kebingungan dalam memahami modul tersebut, sehingga perlu ketekunan, kesabaran, dan terus memotivasi diri agar berkomitmen dalam belajar. Hal apa saja yang sudah baik dan apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Yang pertama, proses belajar atau pembelajaran yang sudah terstruktur membuat lebih mudah dipahami. Materi-materi disajikan seperti materi berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan sistem komputer memastikan bahwa siswa tidak hanya sekedar memahami konsep-konsep dasar, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan problem solving dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk terjun di dunia kerja dan di kehidupan masyarakat. Lalu hal yang perlu diperbaiki adalah perbaikan terkait proses pembelajaran, yaitu dapat mengintegrasikan konsep pembelajaran plugged dan unplugged dalam pembelajaran informatika, terutama pada materi pemrograman dan pengolahan data secara kohensif atau padu, sehingga siswa dapat mengikuti dan mengintegrasikan semua mode tersebut dengan baik dan optimal. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Pertanyaannya adalah bagaimana pembelajaran unplugged atau bisa disebut tanpa komputer dapat mempersiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah algoritma dan pemrograman yang lebih kompleks. Apakah dapat diimplementasikan menggunakan kartu algo? Apa wawasan baru dari materi yang dipelajarin? Fleksibilitas dalam pembelajaran, yaitu aktivitas tanpa komputer seperti penggunaan kartu algo dalam algoritma pemrograman, pengumpulan data manual, dan analisis sederhana memberikan kesempatan bagi siswa untuk membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir komputasional tanpa berketergantungan pada komputer. Penguatan konsep dengan mengintegrasikan metode unplugged atau bisa disebut tanpa menggunakan komputer dengan plugged menggunakan komputer, sehingga metode pembelajaran unplugged
dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan siswa sebelum mereka masuk ke dalam pembelajaran mode plaget yang lebih kompleks dan nyata. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? 1. Pendekatan dengan menggunakan metode pembelajaran Unplugged seringkali tidak mencerminkan kompleksitas dalam memecahkan studi kasus. 2. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai ke perangkat komputer dan internet, yang merupakan komponen penting untuk pembelajaran plaget. Yang ketiga, selain itu, guru informatika harus bisa memberikan pendidikan yang lebih efektif, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat dari pembelajaran berpikir komputasional, baik melalui metode unplugged maupun plugged. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan, sumber daya, dan kebijakan pendidikan yang mendukung akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang ditemukan tersebut. Pengalaman di masa lalu. 1. Pembelajaran terkait berpikir komputasional yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis sebetulnya secara tidak langsung sudah dipelajari dalam mata pelajaran lain seperti matematika. 2. Pembelajaran algoritma pemrograman sebelumnya digunakan untuk dasar tentang tahapan-tahapan yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas prosedur. 3. Pembelajaran tentang mengumpulkan dan menganalisis informasi sudah dilakukan seperti melakukan survei pembelajaran di dalam kelas. Penerapan di masa mendatang. Mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah baik dengan metode pembelajaran unplugged maupun plugged, pembelajaran tanpa komputer atau teknologi seperti penggunaan kartu algo dalam algoritma pemrograman sebagai dasar awal untuk mengembangkan logika pemrograman. Kemudian logika tersebut diintegrasikan secara langsung dalam aplikasi praktis seperti membuat sebuah program aplikasi menggunakan bahasa Python, Pascal, C, dan bahasa programan lainnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan atau bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Mengadakan praktikum di laboratorium komputer untuk mengajarkan dan mengimplementasikan konsep algoritma pemrograman, analisis data, dan sistem komputer secara langsung yang dikemas secara menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Pemecahan masalah matematika seiring melibatkan algoritma dan berpikir logis yang mirip dengan konsep pemrograman seperti menghitung luas dan volume suatu bangun. Pengambilan keputusan berbasis data atau bisa disebut data-driven decision making pada eksperimen ilmiah di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis diolah menggunakan perangkat lunak pengolah data. Mengimplementasikan proyek yang melibatkan pemrograman, analisis data, sistem komputer dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler IoT, robotik, atau pemrograman web. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.